Menurut pemantauan di lapangan dan berita, ya pasca ditetapkan Hasto sebagai tersangka, rumahnya kelihatan sepi. Tidak berpenghuni. Hanya dijaga oleh beberapa orang Satgas. Oh, ternyata Satgas itu kerjanya cuma menjaga-jaga rumah kader ya. Mau dong jadi kader. Makanya jangan cari masalah sama parcok. Kalau misalnya kau baik-baik kemarin tidak menghambing hitamkan bapak kepolisian, kau kan bisa minta tolong sama pihak kepolisian untuk menjaga rumahmu, iya kan? Ini semana lagi mau minta tolong? Karena apa, dikit-dikit parcok, dikit-dikit parcok. Segala dia tong minta tolong. Mau nggak mau Satgas lagi menjaga. Minta tolonglah sama kecamatanmu itu, ya kan, Satpol PP diturunkan. Apa yang bisa dilakukan seorang Satgas? Aduh, tapi jujur aja lah aku bilang, untung saja yang namanya Hasto itu sudah dicekal, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar negeri selama 6 bulan. Selain Hasto, ternyata Yasona Lawli juga dicekal. Nggak boleh kemana-mana. Kompak nih harus gitu dong, yang namanya kader dan sekjen harus kompak. Sama kemarin Birto Kelit elit PDIP ketika menanggapi memberikan pernyataan mengenai penetapan KPK terhadap Hasto sebagai tersangka, mereka sama-sama kompak pakai baju hitam. Kok pakai baju hitam sih? Pakai baju Sinterklas dong. Ini kan suasana Natal. Tapi partai kalian partai rakyat, partai wong cilik. Harusnya kalian itu sama-sama bergembira dengan masyarakat gitu loh. Ini suasana Natal tahun baru loh. Ya, itu namanya kalian tidak menghargai masyarakat kalian yang kebanyakan pemilihnya juga memakai baju Sinterklas. Pakai dong baju Sinterklas gitu loh. Sekali-sekali menyenangkan hati masyarakat, kenapa? Ini dipakai baju hitam. Menggambarkan masa depannya ya. Aduh, kelihatan ini gimana ini 2029 ini. Atau mau ganti warna partai? Yalah, tapi bukannya bilang apa, tahu enggak kalian? Kalau ditanya ya, siapa yang paling bertanggung jawab ya dengan suasana di dalam partai PDIP ya, biar ku bilang sama kalian, pokoknya yang bertanggung jawab adalah mereka sendiri. Mereka sendiri ya. Jadi mereka ini kan berpendapat bahwasanya ada pihak-pihak luar ya, ada orang luar yang ingin mencoba-coba menggagalkan kongres mereka di bulan Maret 2025. Ku bilang sama kalian, nggak ada untungnya. Ngapain? Ya, ngapain diobok-obok? Tapi sebetulnya begini sih, kalau secara politik itu bisa saja terjadi, ya kan? Yang sekarang begini, tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwasanya orang luar yang melakukan tindakan seperti itu gitu loh ya. Ya bikin out-outan gitu loh ya, bikin bikin recok gitu partai PDI Perjuangan. Jadi begini ya, kalau bisa ku bilang, aku lebih setuju orang yang cari gara-gara sama partai PDIP ya, sehingga mereka lagi menghadapi situasi yang caruk marut itu sebetulnya mereka sendiri ya. Karena apa? Karena begini ya,
tidak semua orang di PDIP itu suka dengan yang namanya Hasto. Suka dengan namanya Ibu Megawati secara leadership. Kenapa bilang? Ya, karena ini kita harus tahu ya. Ini mulai dari pemilu legislatif kemarin. Pemilu legislatif kemarin ternyata banyak ya kader lama. Aku nggak tahu karena kepentingan apa ya. Mereka yang harusnya punya kesempatan untuk mengikuti pemilu, yang mengikuti pertarungan di dapil-dapil masing-masing, yang dilempar ke dapil orang lain. Contohnya Marwara Sirait, ya itu dia harusnya bisa menang di Sumedang, Subang dan juga Majalengka. Tapi karena Bang Marwara Sirait ini kemarin itu dilempar ke Bogor, akhirnya nggak dapat suara. Ternyata setelah ku baca berita dan ku simak, ya kan, ku analisa, ternyata Marwara Sirait bukan satu-satunya orang yang dicampakkan begitu saja. Itu pertama ya, yang pertama. Baru yang kedua, masalah pilkada kemarin. Banyak kader mereka ya yang tidak mendapatkan rekomendasi oleh karena berbagai situasi. Ya, tidak mendapatkan rekomendasi dari ya ketua DPD ataupun juga dari sekjen ataupun bahkan dari ketua umum. Ya contohnya di daerah kami ini ya, itu yang namanya Nixon Nababan nggak dapat rekomendasi, malah Edi Ramayadi yang orang luar dapat rekomendasi. Loh jangan bilang kayak gitu, Bung. Edi Ramayadi udah jadi kader partai PDIP, ya itu kan kemarin karena mau dicalonkan. Dan ku bilang sama kalian, Nixon Nababan bukan satu-satunya calon kepala daerah yang punya kesempatan bertarung menjadi cagup ya, yang digantikan posisinya dengan orang lain. Tapi ada banyak calon-calon kepala daerah lainnya yang asli kader tapi tersisihkan oleh karena satu dan lain hal ya, terlebih lagi sebetulnya lebih menjaga dari perasaan dari ketua DPD dan juga sekjen dan juga ibu ketua umum. Kan begitu, menjaga perasaan itu berbicara tentang ya menjaga perasaan hati, yang kedua menjaga perasaan dompet. Ya aku nggak bisa belak-belakan sih ngomongnya. Ya kan begitu. Kalau misalnya contohnya ya, ada misalnya di satu situasi di mana kader mereka sebetulnya punya potensi tapi nggak punya uang. Ada orang yang bukan kader tapi punya uang. Rata-rata yang dipilih daripada kader sendiri. Kan begitu ya. Sekarang masalah elektabilitas, contoh seperti Nixon Nababan ya, dia tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya untuk maju sebagai calon gubernur. Karena apa? Elektabilitasnya rendah. Edi Ramayadi yang bukan kader, elektabilitasnya tinggi. Jadi mereka lebih mengutamakan hitung-hitungan daripada perasaan kader. Itu dia. Ya ingat, pemilu satu, banyak yang sakit hati. Yang kedua, pilkada itu banyak juga yang sakit hati. Baik di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Baru yang ketiga, ini pasti ada sangkut pautnya dengan pemecatan 27 kader. Sekarang begini, ada di antara mereka ya, kalau bisa ku katakan ku bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dari yang dipecat itu adalah orang-orang yang sudah mengundurkan diri. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya mereka dipecat sebelum mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, orang-orang yang dipecat sebelum mereka mengundurkan diri, ya mungkin saja mereka itu ada di provinsi, mungkin saja ada di kabupaten, ya. Dan tahu enggak kalian, ya perasaan mereka dipecat tapi karena tidak mengundurkan diri itu lebih sakit daripada dipecat karena sudah mengundurkan diri. Apa bisa kalian jamin atau kita jamin orang-orang yang dipecat PDIP akan diam begitu saja? Coba. Bisa jadi begini, ya. Orang-orang yang dipecat kemarin, ya, mereka akan membangun sebuah kekuatan dan menjalin komunikasi, ya, dengan
kawan-kawan mereka yang masih ada di dalam. Nah, disitulah mereka mulai membuat sebuah permainan yang tidak terbaca oleh Hasto Kristianto dan juga Ibu Ketua Umum. Ini contoh-contoh yang ada di Tapanuli Tengah, ya. Kalau nggak salah aku ada 3 atau 4 anggota dewan, ya, anggota DPRD Tapanuli Tengah yang dipecat gara-gara tidak mau mendukung Masinton. Di antara mereka pasti ada orang yang sudah memperjuangkan berdirinya PDIP. Ya, bahkan wakil ketua DPRD sendiri pun dipecat. Itu perempuan yang kemarin ditarik-tarik karena baju lehernya itu sampai lepas kancing bajunya katanya. Kena pecat itu, iya kan? Aku udah kuperiksa semua dari 27 kader mereka yang mereka pecat, ya. Itu 4 itu ada di daerah Tapanuli Tengah. Makanya aku bilang, ya. Jadi jangan kalian kira bahwasanya mereka itu diam-diam saja. Mereka pasti akan membangun kekuatan, ya. Mereka yang satu irama, yang satu frekuensi, yang satu visi, ya. Yang tidak suka dengan kepemimpinan yang kemarin, ya, yang sekarang ini, ya. Jadi mereka pasti akan membuat manuver-manuver, kan begitu, ya. Contohnya spanduk, ya. Coba perhatikan kalian, spanduk yang ada di Jakarta yang mengatakan bahwasanya Megawati ilegal. Ya, coba bayangkan kalian, Megawati ketua umum sendiri dikatakan ilegal. Ya, bisa dikatakan begini, kalau orang luar jujur saja, ya. Kalau aku kayaknya nggak percaya kalau itu adalah ulah orang luar. Itu pasti orang dalam sendiri. Kecurigaan, ya, yang pertama alasan mengatakan itu bukan orang luar. Nggak ada untungnya. Ya, karena apa? Karena satu-satunya partai di luar pemerintahan yang sekarang lagi anjlok-anjloknya cuma partai PDIP. Kalau yang lain-lainnya itu sedang merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan, gitu loh. Dan aku yakin yang di Jakarta itu sebetulnya bukan isu lokal Jakarta sendiri, tapi itu sudah menjadi ungkapan perasaan mereka, ya, untuk skala nasional, gitu loh, ya. Karena apa? Sudah menyentuh nama Ibu Ketum. Kecuali kalau mereka yang mereka senggol itu cuma nama ketua DPRD Jakarta atau ketua DPD Jakarta, bolehlah kita katakan, ya kan, itu isu lokal, kan begitu. Tapi ini sudah menjadi isu nasional, gitu loh, ya. Jadi kalau ku katakan ini pasti kerjaan orang dalam ini, ya. Karena apa? Sampai sekarang pun juga, coba. Mereka belum bisa menemukan siapa yang memasang spanduk itu. Yang pertama, kenapa mereka tidak bisa menemukan? Karena mereka tidak berani lapor polisi. Kan bisa saja diinvestigasi, kan begitu kan, dilakukan penyelidikan, iya kan? Tapi siapa yang berhak melakukan penyelidikan dan juga memiliki kemampuan penyelidikan yang luar biasa selain daripada kepolisian? Tapi apa mau ditaruh di mana muka mereka minta tolong sama bapak-bapak di kepolisian, padahal mereka selama ini sudah mengkambing hitamkan kepolisian. Mau di mana taruh mukanya? ya, itu dia. Coba bayangkan kalian, bapak-bapak kepolisian ini jujur aja aku bilang, ya, masalah obat-obatan terlarang, narkoboy, gampang aja dapat. Masalah judai, ya, itu gampang. Ya, masalah kasus-kasus berat, ya, lebih berat, jauh lebih berat daripada masalah cuman kasus spanduk doang. Itu bisa terungkap. Ini masalah spanduk sampai sekarang belum terungkap. Mananya satgas kalian? Mananya tim investigasi kalian? Iya kan? Itu dia. Jadi udahlah, ya, untuk kalian yang ada di dalam sana, kalian sadari bahwasanya kalian itu sedang menyakiti sebagian besar warga dari partai PDIP sendiri. Dan
dan inilah situasi inilah yang dimanfaatkan ya orang-orang PDIP yang sekarang masih nongkrong di dalam, yang masih ingin bertahan di dalam, yang menginginkan perubahan, kan begitu. Kalian kira orang paling senang itu Opung Parbela kalau Hasto ditetapkan jadi tersangka? Bukan. Tapi orang yang kontra dengan namanya Hasto Kristianto. Ya, kalian kira semuanya orang suka sama si Hasto di PDIP itu? Kurasa ada yang joget-joget. Itu dia. Baru kelompok yang tadi yang satu lagi ku bilang ya adalah orang-orang yang dipecat itu adalah orang-orang yang mengundurkan diri. Karena apa? Mereka terpaksa mengundurkan diri. Kenapa mereka terpaksa mengundurkan diri? Ternyata mereka mengundurkan diri karena alasan mereka tidak mendapatkan rekomendasi. Ya, sebagian besar dari mereka itu tidak mendapatkan rekomendasi baik di pemilu legislatif dan juga pemilu kepala daerah. Gitu loh. Ada seperti di Bali, di Kalimantan, ya termasuk kalau nggak salah itu di daerah Papua. Ada itu ya beberapa orang mengundurkan diri oleh karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan rekomendasi dari pusat, dari atas gitu loh. Jadi kalian kira mereka diam saja? Enggak. Ya mereka itu sebetulnya terpaksa itu. Ya terpaksa mereka itu harus mengikuti pertarungan dari partai lain. Karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partai sendiri. Dan alhamdulillah puji Tuhan. Ya terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada beberapa di antara mereka mengundurkan diri dan memilih dari jalur partai lain. Dan mereka menang. Mereka menang. Otomatis mereka yang menang ini ya mereka akan bekerja untuk bangsa ini dan juga akan bekerja untuk partainya, kan begitu. Tapi maaf, mereka juga tidak melupakan apa yang dilakukan partainya kepada mereka. Itu makanya aku bilang di antara mereka itu masih banyak sebetulnya yang cinta dengan partai mereka. Cuman ketua umum udah gak cinta lagi sama mereka. Bisa dikatakan itu kan cinta bertepuk sebelah tangan itu. Apalagi yang mau diharapkan dari cinta bertepuk sebelah tangan? Jelas kan? Jadi kalau misalnya daripada elit PDIP mengatakan bahwasanya ini adalah kerja daripada orang luar, ku bilang sama kalian 65% enggak, ini kerja orang dalam ini. Apalagi ada rumor mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu sebetulnya dari awal sudah ada rencana untuk merebut kursi ketua umum. Ini loh, kalau bicara tentang Bapak Joko Widodo dan juga Ibu Megawati, ya kasar katanya begini, ya Ibu Megawati sebetulnya sayang dengan Bapak Joko Widodo dan Bapak Joko Widodo pun juga masih hormat, masih respect dengan yang namanya Ibu Megawati. Cuman gara-gara congornya orang seperti Hasto, Masinton Pasaribu, setelah itu yang namanya Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, itu yang membuat jarak di antara Bapak Joko Widodo dan Ibu Megawati semakin lama semakin renggang dan semakin menemukan satu kesimpulan bahwa mustahil seorang Joko Widodo akan kembali rekonsiliasi dengan Ibu Megawati. Karena apa? Karena mereka gitu. Padahal di dalamnya itu sebetulnya masih ada orang-orang yang respect sama Bapak Jokowi, yang masih punya hati dengan Bapak Jokowi. Ya kan begitu, nggak perlu disebutkan satu-satu orangnya. Itu dia, ya. Jadi sekarang kalau kukatakan secara kepartaian, ya PDIP itu kuat cuma di atas kertasnya itu. Kalau di dalam sebetulnya partai inilah yang paling rapuh sekarang. Ini partai-partai kalau udah kayak gini rentan ini. Rentan. Karena mereka itu seperti ibaratkan gini, kalau Golkar dia itu partainya itu partai gotong royong. Bukan ada saham 1-2 orang di dalam partai tersebut, kan begitu. Jadi kalaupun contohnya ada beberapa faksi di Golkar ini kan ada beberapa faksi. Faksinya Bahlil, faksinya Abu Rizal, faksinya LBP, faksinya juga Yusuf Kala, kan begitu.
Kalau misalnya bertingkah satu faksi, ya kan begitu, ini nggak akan berpengaruh. Kita udah lihat bagaimana Surya Paloh keluar dari sana membentuk partai yang namanya Nasdem, Pak Prabowo keluar membentuk partai yang namanya Gerindra, Wiranto keluar dari partai membentuk sebuah partai yang namanya Hanura. Tapi sampai sekarang Golkar tetap kuat. Karena apa? Ya, kepemimpinan seorang ketua umum tidak merupakan tidak merupakan tolak ukur maju atau mundurnya partai tersebut. Karena apa? Ya, ini berbicara tentang organisasi, bukan berbicara tentang individu. Lain dengan PDIP. Kalau rusak individu di atas, contohnya ketua umumnya rusak itu sampai ke bawah. Perhatikan kalian. Ya itu dia, makanya aku bilang coba lihat kayak Partai Demokrat ya, waktu mereka itu dibombardir dengan kasus korupsi yang menimpa banyak kadernya ya, makin lama masyarakat makin tidak percaya, akhirnya apa? Sekarang Partai Demokrat bisa kalian lihat urutan keberapa? 5 besar pun nggak dapat. Padahal tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2009 ya, 2009 atau 2004, 2009 mungkin ya. 2009 itu bisa dikatakan itu menjadi puncak Partai Demokrat mendapatkan juara pertama ya, perolehan tertinggi untuk pemilu legislatif, kan begitu. Pernah merasakan di posisi itu gitu loh. Ya, tapi oleh karena tingkah laku dari para elitnya, tingkah laku dari anggota-anggota dewannya ya, yang melakukan banyak tindakan korupsi, akhirnya apa? Kepercayaan masyarakat jadi hilang gitu loh. Nah, ini sebentar lagi akan terungkap gitu loh. Ya, mulai Harun Masiku ya, setelah itu ada kemarin itu siapa mantan Menteri Sosial ya, Juliet Batubara dan lain sebagainya dari yang sudah terungkap dan yang akan terungkap ya. Orang akan menilai bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu nasibnya bakalan sama menjadi partai seperti Demokrat. Itu dia. Ya, jadi makanya seperti Gerindra ya, kalau Bapak Prabowo masih bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat, maka Partai Gerindra akan menjadi partai ya dengan saham individu yang nilainya sangat besar. Itu dia. Coba bayangkan kalian, 3 partai besar sekarang itu kan PDIP, Golkar dan juga Gerindra. Kan begitu. Sekarang itu PDIP bisa kukatakan di ujung tanduk. Kita perhatikan nanti tahun 2029 masih banyak enggak caleg-caleg potensial dan calon-calon kepala daerah potensial yang mau mencalonkan diri dari PDIP. Mereka nanti ke depannya, mereka pasti berpikir bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Otomatis mereka akan mencari partai ya, bagi yang bukan kader, mereka akan mencari partai yang bisa dijadikan tumpuan untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Coba sekarang aku bilang sama kalian dulu, ya jujur aja lah dulu sekarang ya, kepala daerah. Ada calon potensial dari caleg ataupun juga potensial, itu berbicara ketokohan dan juga keuangan ya. Kalau bicara tentang potensial, ada nggak yang mau maju mencalonkan diri dari Partai Umat? Nggak ada. Kalau partai pengusung mungkin iya. Makanya aku bilang ya, hati-hati untuk PDIP gitu loh. Ini akan menjadi tahun penentu ya. Tahun 2024, 2025, 2026 akan menjadi penentu di tahun 2029 mau kemana atau mau seperti apa PDIP ke depannya. Ya kan? Tergantung. Apalagi biar tahu kalian sekarang itu ya, aku dengar kabar ya, itu yang namanya Hasto Kristianto namanya sudah hilang dari website PDIP. Hilang. Coba bayangkan kalian, ya kan? Sekarang mereka sedang mempersiapkan sebuah nama untuk menggantikan Hasto Kristianto. Kan begitu.
Ku bilang sama kalian, percuma mau gimana pun juga kalian ganti modelnya ya. Kalau memang di dalamnya masih terdapat konflik dan juga di dalamnya masih masih terpecah belah ya, itu akan susah maju PDIP ke depan. Makanya ini PR bagi PDIP banyak ini ya kan. Mereka harus pastikan bahwanya di dalamnya itu satu komando. Ini kan ada beberapa komando ini. Di Ketum memang satu komando. Satu level di bawah Ketum, ya di tingkat DPP ada beberapa komando itu. Gitu loh ya. Itulah dulu menurut Opung Parbelak. Jadi salam NKRI, NKRI harga mati.